Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita merenungkan firman Tuhan. Kecil tapi sedikit, tetapi sungguh eh, sangat bermakna dalam hidup kita. Ya, ini judulnya adalah sampaikan kepada setiap jiwa-jiwa. Ya, Bapak, Ibu, Saudaraku, sampaikan kepada setiap jiwa-jiwa. Nah, eh, karena bukan aja orang luar yang punya jiwa, tetapi kita juga punya jiwa, pikiran, kehendak, ya, perasaan, ya, itu semua jiwa. Jadi kita perlu juga diyakinkan oleh firman Tuhan hari ini, Bapak Ibu Saudara, supaya kita juga eh, mengalami kemerdekaan, mengalami terobosan-terobosan, mengalami kegerakan, ya. Nah, Yohanes 5 ayat 6, satu ayat saja. Demikian firman Tuhan, ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh? Maukah engkau sembuh?" katanya, ya. Jadi kebenaran firman Tuhan ini luar biasa sekali, Bapak Ibu Saudara. Saya merenungkannya, saya memikirkannya, saya mengatakannya, saya juga merenungkan, memikirkan, mengatakannya, saya juga ingin mengalaminya. Ya, Eh, ketika Yesus melihat orang itu, ia berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Nah, itu Tuhan Yesus menanya kepada orang yang sakit. Padahal orang yang sakit ini sudah bertahun-tahun, orang yang ini lumpuh sehingga dia tidak dapat masuk ke kolam ketika kolam itu bergoncang, saudara-saudara, karena keadaannya lumpuh, saudara, dan dia hanya bisa berbaring di situ, di pinggir kolam itu, dan hanya bisa berharap, dan hanya bisa melihat dari tempat dia berbaring itu orang-orang yang mengalami keajaiban, orang-orang yang mengalami terobosan-terobosan, orang yang mengalami kesembuhan-kesembuhan, orang yang mengalami Tuhan dalam hidupnya, sehingga orang itu tentu ingin, ya, tentu hatinya pengen sekali mengalami itu. Dan banyak di antara kita, saudara-saudara, bukan hanya di rumah sakit, tetapi mungkin saudara, teman, atau mungkin tetangga, mereka melihat terobosan-terobosan, keajaiban-keajaiban, kesembuhan-kesembuhan, atau mungkin kedahsyatan-kedahsyatan, mereka hanya bisa lihat karena tidak ada orang yang mau mendorong dia gitu. Nah, kali ini Tuhan pagi hari ini kita diminta mendorong orang itu, ya, tapi bukan kepada kolam yang berguncang, tetapi kepada perkataan yang ajaib, perkataan yang dipakai ribuan tahun lalu membuat sesuatu yang tidak ada menjadi ada, yaitu dunia ini diciptakan dengan kebenaran firman Tuhan dan firman itu dekat dengan mulutmu, ada di dalam mulutmu, firman itu, saudara-saudara. Nah, mari kita melihat, Bapak Ibu Saudara, situasinya eh, sehingga kita menemukan kata-kata kunci untuk kita bisa membawa satu GKKD 5 kali dalam kondisi situasi yang seperti saya katakan di depan tadi. Sebab tidak semua orang sekarang dalam situasi baik-baik saja. Ada juga orang yang tidak baik-baik saja, itu juga banyak di sekitar kita yang memerlukan terobosan, yang memerlukan kesembuhan, yang memerlukan revival, yang memerlukan kehidupan yang lebih soar lagi dari apa yang telah dialami, Bapak Ibu Saudara. Nah, mari kita lihat, saudara-saudaraku. Nah, yang pertama, beritahukan dan yakinkan setiap jiwa ketika Bapak Ibu Saudara menemukan hal itu, ya. Tuhan melihat, saudara-saudara,
Dan firman-Nya tadi berkata, ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu, saudara-saudara, jadi Yesus bukan hanya melihat, saudara-saudara, dan dia mengetahui juga. Jadi sebenarnya kita perlu meyakinkan diri kita, meyakinkan orang-orang bahwa apa yang dialami mungkin sudah bertahun-tahun, puluhan tahun, bahkan itu turun-temurun, saudara-saudara, yang mengalami situasi yang tidak menyenangkan itu, saudara-saudara, sebenarnya kita harus yakinkan bahwa Tuhan tahu, Tuhan melihat, Bapak Ibu Saudara. Tuhan mendengar, Tuhan mengetahui, Tuhan mencermati hal itu ya. Saudara, jadi Tuhan Yesus, Tuhan kita, Allah pencipta itu melihat ketika orang itu berbaring di situ dan dia tahu situasi dan kondisinya. Kita harus mengatakan kepada jiwa kita bahwa Tuhan melihat apa yang sedang kita alami. Tuhan mengetahui apa yang kita alami. Tuhan juga tahu apa yang diketahui, yang orang alami di luar kita, di sekitar kita. Tuhan juga melihat orang-orang di sekitar kita, sehingga Tuhan sendiri yang mendorong. Eh, Orang tidak mungkin tidak tahu, sudah dia putus asa, dirinya sendiri kadang tidak terdorong, dirinya sendiri kadang tidak terdorong bagaimana orang lain mau mendorong, tetapi pertemuan dengan Bapak Ibu Saudara semua, saya berharap orang yang mengalami itu terdorong, ya, terdorong, terbangkitkan gitu. Dan dimulai dari meyakinkan hati setiap orang yang mengalami itu bahwa Yesus, Tuhan kita, Juru Selamat yang telah membuktikan kasih-Nya bagi orang-orang itu melihat dan bukan hanya melihat, tapi juga mengetahui. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara harus meyakinkan diri dan meyakinkan banyak orang bahwa Yesus melihat dan mengetahui masalahnya. Yesus tahu bagaimana caranya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah seberapa buruk dan berapa lama keadaan itu Tuhan mengetahui, dan firman-Nya berkata, karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu. Jadi Tuhan kita Tuhan Maha Tahu, Allah kita Allah yang mengetahui, dan Dia telah menyediakan diri untuk mendorong, untuk memberikan kesembuhan. Kalau orang lain tidak, tetangga saudara tidak, teman juga tidak, tetapi Tuhan mendorong, Tuhan membangkitkan, Tuhan memberitahu dia supaya dia bangkit, supaya dia mengalami kesembuhan, terobosan-terobosan. Ya, Tuhan tidak menghitung waktunya kapan, seberapa parah, buruk atau stadium berapa, tetapi keyakinan yang dibutuhkan oleh setiap jiwa bahwa Tuhan melihat, Tuhan tahu, ya, dan berharapan kepada Tuhan ini bisa menghasilkan hal yang luar biasa. Yang terakhir adalah dorong setiap jiwa menerima pemulihan, kesembuhan, kebangkitan yang Tuhan tawarkan. Orang mesti jawab, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Nah, mari Bapak Ibu Saudara, kalimat terakhir ini, kalau kita memberitakan Injil, sudah bersaksi, sudah memberitahukan keyakinan, sudah memberitahukan eh, Tuhan itu melihat, Tuhan tahu, dan jangan hitung lagi yang kedua seberapa buruk, seberapa lama keadaan itu, dan yang jelas adalah dorong orang itu untuk menjawab, maukah engkau sembuh? Mari Bapak Ibu Saudara, kita ketemu dengan banyak orang, yakinkan bahwa Tuhan tahu dan Tuhan melihat. Yang kedua adalah Tuhan mengetahui itu semua, dan yang ketiga, yang kedua adalah seberapa parah situasinya.
Tuhan bisa terobos itu semua. Yang terakhir, orang itu harus jawab, kita sendiri harus jawab, maukah kita diterobos oleh Tuhan? Maukah kita sembuh? Maukah kita pulih? Maukah kita mengalami kebangkitan? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang eh, dikasihi oleh Tuhan. Mari kita berdoa.